berkenan menerima personil Polsek Bila Hilir untuk menjadi pembina upacara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh staf pengajar juga tata usaha. Yang saya sayangi anak-anak saya, yang laki-laki ganteng-ganteng seperti pangeran, yang cewek-ceweknya cantik-cantik Mbak Ratu. Ayo tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan ini juga ada maknanya. Bukan sekedar bertepuk tangan, ada tepuk tangan yang mengejek seperti yang berteriak tadi. Ada tepuk tangan merasakan sport gembira. Kalau di olahraga, ini tepuk tangan juga olahraga ringan, menggerakkan otot-otot untuk mengurangi kejenuhan. Jadi semoga yang kedepannya nanti yang berteriak, tidak berteriak lagi. Bapak dan Ibu, setelah anak-anak seperti upacara sekalian, upacara bendera ini merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Bukan asal dilaksanakan anak-anakku semuanya. Saya juga udah capek seperti anak-anak sekarang ini yang ada di hadapan saya. Dari SD sampai SMA, saya juga S3. Tahu S3? Apa itu? SD, SMP, SM? Bukan doktor atau profesor. Jadi, membentuk karakter dan disiplin para siswa. Kalau yang namanya upacara, perhatikan. Anak-anak saya melihat para guru di depan, para pelaksana upacara di depan. Mereka itu kan nggak ada yang gini-gini kan? Nggak ada bergoyang. Anak-anak saya yang di depan, ini sebelum saya arahan, kita koreksi upacara kita ke depannya agar lebih baik daripada yang sekarang. Bapak dan Ibu guru berdiri terpaku. Sementara anak-anak saya di sana goyang-goyang bahkan bercerita, ada nggak etikanya? Orang tua, pembina, pendidik, anak-anak saya sekalian, tidak ada yang berani bergoyang-goyang seperti anak-anak. Kok kita selaku anak didiknya nggak bisa melihat yang ada di depan? Kalau istirahat ya istirahat. Kaki direnggangkan, tangan ditaruh belakang, tidak ada bergerak toleh kanan toleh kiri, apalagi arahan kayak gini. Kalau anak-anak saya menghormati orang, menghormati sesama, maka anak saya akan dapat penghormatan dari orang lain. Tapi manakala anak-anak saya tidak pandai menghormati orang lain, jangan harapkan orang lain menghormati Anda. Saya berdiri di sini kebetulan, dan kedepannya tetap ada yang berdiri di sini sebagai pembina acara. Dia lagi memberikan arahan, Anda di sana goyang toleh kanan toleh kiri, tersinggung tidak? Nah, inilah makna dan tujuan dari upacara tadi, membentuk karakter untuk berdisiplin. Disiplin merupakan salah satu untuk mencapai cita-cita. Tanpa disiplin, anakku, jangan berharap cita-citamu akan tergapai. Hanya mimpi, hayalan. Semuanya berawal dari disiplin yang mencakup dari keseluruhan. Disiplin belajar, disiplin bekerja, dan disiplin segala-galanya. Kalau Anda tidak bisa disiplin, jangan harap hanya hayalan aja cita-cita itu tidak pernah tercapai. Manakala anak-anak saya, ya saya sedikit lugas dan tegas, tidak bisa dipimpin, jangan berharap untuk jadi pemimpin. Ingat itu. Kalau Anda, anak-anakku semua, nggak bisa dipimpin, jangan berhayal untuk jadi pemimpin. Sedangkan saya begini aja udah ngomong legas, yang ada juga yang masih ketawa-ketawa di belakang sana. Dia dengar atau tidak, ya terserah. Tuhan yang tahu, mudah-mudahan kita berdoa telinganya nggak usah dirusak Tuhan. Karena dia nggak menghormati orang tua. Sedangkan saya udah ngomong kayak gini, tidak ada dipahami. Konon bapak dan ibu gurunya nanti yang berdiri di sini, yang setiap hari ketemu. Itulah tujuan tadi daripada upacara. Berikutnya kita selaku negara Indonesia ada punya ideologi.
Kita baca Pancasila, undang-undang, bukan sekedar diucapkan bersama-sama. Ada maknanya. Pendahulu kita sangat-sangat mempertaruhkan segala-galanya untuk mencapai kemerdekaan. Kita hanya tinggal mengisi. Mereka dulu berjuang memakai bambu runcing, yang dilawan adalah senjata api. Karena rahmat dari Yang Maha Kuasa seperti yang tertera, kita diberi kemenangan kemerdekaan. Kita tinggal mengisi aja untuk belajar. Seperti janji siswa tadi, taat dan patuh terhadap nasihat guru dan orang tua. Manakala anak-anakku, janji siswa tadi kalian terapkan, kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari, saya yakin apa yang kalian cita-citakan kemungkinan besar akan tercapai. Gak usah banyak-banyak. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Implementasikan di kehidupan sehari-hari, terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya yakin apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan menjadi kenyataan. Mengganti kami-kami yang sudah tua ini. Saya tadi sedikit lugas karena merasa tak enak. Kawannya terpaku, melaksanakan kegiatan di sana ada yang tertawa-tawa, bercanda ria. Itu namanya nggak sopan. Makanya itu saya dulukan sebelum saya lupa. Ya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka sayangnya kalian sama saya. Ya, supaya lebih sayang, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Saparuddin. Pangkat, Aibtu, tempat tinggal, ada yang tahu? Sebagian ada. Di Dusun Lestari, Desa Kampung Padang, tepatnya di depan Resto atau KPJM. Silakan, manakala anak-anak saya mau berkonsultasi perihal apapun, selaku jabatan saya Babin Kamtibmas. Ada yang tahu singkatan daripada Babin Kamtibmas? Karena tadi tak kenal maka tak sayang. Babin Kamtibmas singkatan dari Bayangkara, banyak pembina ketertiban masyarakat. Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Baiklah, itu tadi koreksi tentang upacara kita. Dan kedepannya saya berharap kalau upacara hari Senin, kalau memang mau pakai topi, pakai semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau memang tak pakai, tak pakai. Ini sangat-sangat riskan, apalagi komandan upacaranya nggak pakai topi. Setahu saya dulu juga pernah sekolah yang upacara pakai topi. Nah, hari ini banyak lupa karena hari mau cepat-cepat merayakan dan mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk siapa? Iya, saya juga selaku pembina upacara mengucapkan selamat ulang tahun Hari Jadi Guru yang ke-77 untuk Bapak dan Ibu staf pengajar. Bapak dan Ibu dan anak-anak saya yang saya cintai, akhir-akhir ini para siswa sudah banyak kebablasan. Bertingkah laku tidak layaknya seorang siswa. Tentu ada sebab penyebabnya sehingga anak-anak saya bertingkah laku yang tidak pada tujuannya. Dia nggak ngerti apa yang dia perbuat, tujuan dan akibat. Tapi saya yakin siswa SMA Negeri 1 Pangkatan ini tidak ada yang demikian. Kenakalan remaja akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Dari SD, anak SD udah ada yang mengetahui pengaruh daripada lem. Di sini ada yang lem? Jujur. Orang jujur berarti ada niat untuk perbaikan, Tuhan pun sayang sama dia. Enggak saya hukum. Ada yang ngelem kawannya? Nah, kalau ada bilang tidak ada, dia berdosa sama Tuhannya karena dia melindungi orang yang salah. Ada yang memakai narkotika, narkoba? Mudah-mudahan saya yakin
anak-anakku sekalian, manakala anak-anakku menggunakan yang namanya narkotika atau narkoba, maka hari ke hari saraf anak-anakku dirusak oleh obat tersebut karena tidak pada penggunaannya. Narkotika itu adalah obat, dan itu memang harus ada untuk medis. Tapi di kehidupan sehari-hari di lingkungan ada yang mensalahgunakan sehingga dia berhalusinasi, malas kerja, malas sekolah. Lalu apa kerugiannya bagi kita? Saraf kita hari ke hari dirusak. Pada saat ini anak-anakku, negara kita ini lagi diperangi, tapi bukan dengan senjata seperti dahulu, pakai tank, pesawat tempur segala macam. Tapi pada saat ini negara kita sedang diserang dan diperangi oleh narkoba yang 20 tahun, 30 tahun ke depannya generasi kita ini hancur, maka negara kita akan hancur juga. Kalianlah generasi penerus yang harus mempertahankan, memajukan negara yang kita cintai ini. Manakala anak-anakku telah mengenal yang namanya narkoba tadi, mohon mulai detik ini dan hari ini tinggalkanlah. Kalian tidak bisa menggapai cita-cita karena otak kalian, maaf, sedikit sudah tidak bisa diarahkan lagi mau kemana dan dibuat apa, karena udah terpaku kepada, sehingga ada istilah 3 ong. Kalau ada yang tahu singkatan 3 ong, saya kasih bonus 50.000. Ada? Seorang pengguna narkotika, maka dia kena penyakit 3 ong. Yang pertama, bengong. Kalau dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, bengong dia, kemana aku ini, mau cari ini. Yang kedua, bohong. Dia berbohong sesama temannya. Pertama, dia berbohong kepada keluarganya. Mak, mau bayar ini, Pak, mau bayar ini. Udah diminta, malu aku mak, ditagih-tagih sama guru. Setelah keluarga mengerti kalau dia selalu berbohong, dia akan berbohong kepada orang lain. Ong yang ketiga, nyolong. Tahu nyolong? Nyuri. Pertama dia menyuri, nyolong untuk tingkat keluarga. Apa yang bisa ia manfaatkan, menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya selaku pengguna narkotika. Tabung LPG pun oke. Mamaknya pilih tabung LPG hilang, mana aku tahu. Sampai segitunya lah. Setelah tingkat keluarga tidak bisa lagi yang mencuri, dia akan mengambil milik orang lain. Mencuri udah pidana umum. Kalau tadi pidananya ada pencurian dalam keluarga, ada pasal. Dia akan nyuri sampai segitunya anak-anakku. Sampai dia kronis. Kalau cerita ancaman hukumannya, waduh, tidak ada pengguna yang diponis oleh hakim di bawah 4 tahun. Baru pengguna anakku. Konon nanti anak-anakku ini, ya mudah-mudahan siswa SMA Negeri 1 Pangkatnya tidak ada satupun yang terlibat narkotika. Konon lagi sampai ke pengedar, bandar. Aduh, makin. Sedangkan pemakai aja jarang dan bisa kita katakan langka yang diponis oleh hakim 4 tahun ke bawah. Mau jadi apa kita nanti? Pergaulan sehari-hari di luar terpengaruh, efeknya sangat besar. Anak-anakku, saya kan rumah di sini sering lewat, hilir mudik, itu ada kedai di samping butut. Apakah itu merupakan pos kedua bagi kalian setelah SMA ini? Saya ini mohon izin sekalian, saya pembina upacara pada Bapak dan Ibu, juga Pak Kepala Sekolah, manakala saya melintas, ada siswa yang mangkal di kedai samping butut, saya akan bawa ke sekolah dan panggil orang tuanya. Setuju Bapak?
Ingat anak-anakku, jangan permalukan dirimu sendiri dan orang tuamu. Saya yang bermohon untuk orang tuanya dipanggil. Kenapa? Bukan guru saja yang bertanggung jawab terhadap kalian, tapi orang tua juga punya peran di dalamnya. Saya sering melintas jam pelajaran, tapi saya kan belum izin dari pihak sekolah, nanti kepindahannya ke pandi-pandian. Saya udah mohon izin dan gurunya mengizinkan. Siapa yang terjaring akan saya upload di media sosial. Inilah generasi sekarang. Tidak sebatas itu, sebentar anakku ya. Mohon perhatiannya. Saya ini serius. Siapa yang terjaring di jam saat-saat belajar ada yang mangkal di kedai dekat Butut, akan saya bawa ke sekolah dan saya minta pihak sekolah panggil orang tuanya, dijadwalkan saya juga hadir di sekolah ini untuk membina kalian dan memberitahukan kepada orang tua kalian. Kenapa? Ini udah sangat keterlaluan. Akhir-akhir ini tidak ada lagi disiplin, tidak ada lagi hormat terhadap guru-guru. Lalu tindakan berkelompok di luar sekolah, yang istilahnya kalau kalian sering baca, sering lihat, tawuran. Tawuran membawa atas nama sekolah dan kelompok. Dari mana SMA ini, sekolah ini, sekolah ini. Tapi manakala anak-anakku perbuatan kalian menjurus kepada tindak pidana yang melanggar hukum, pihak sekolah tidak bertanggung jawab. Yang rugi siapa? Anda dan orang tua. Udah banyak contoh, setelah terjadi menyesal, nangis, memelas, orang tuanya malu di hadapan umum. Kapan lagi anak-anakku menghormati orang tua yang sejak dalam kandungan dibesarkan sampai sekarang sekolahkan? Tapi apa balasan yang anak-anakku kasihkan kepada orang tua? Minimal jauhi hal-hal yang tidak disukai orang tua dan guru, apalagi menyangkut tindak pidana. Saya kalau berdiri gini cerita masalah orang tua, rasanya saya mau menangis karena tidak sebahagia kalian. Sejak umur 6 tahun saya udah tidak punya orang tua laki-laki. SMA kelas 1 saya udah nggak punya mama lagi. Tapi saya bisa berdiri sini jadi polisi. Saya ini bukan sekedar curhat, tapi untuk meningkatkan motivasi anak-anak saya. Saking maunya sekolah anakku ya. Barangkali ada yang tinggal di sini. Saya pernah bersekolah SMP kelas 1 di Metodis belakang RAM. Sedih kalau saya cerita. Saking kepinginnya merubah nasib, sejak kecil ditinggal orang tua. Sendirian saya di sekolah itu yang muslim. Maaf bagi yang Nasrani. Pada saat belajar ngasih makan ternak. Itu memang samping sekolahnya kandang ternak. Belum lagi aromanya. Tapi saking maunya belajar. Setelah itu saya berpikir, kalau saya sekolah di sini terus mutunya nggak ada, kedepannya saya mau jadi apa? Saya pindah ke Rantau Prapat, Nompang, tempat abang ipar yang kerja bangunan. Sambil sekolah saya narik becak. Saya nggak malu. Saya bangga seorang anak yatim, tukang becak, tukang bangunan bisa jadi polisi. Anak-anakku punya orang tua yang punya kebun, bahkan pegawai negeri. Mau jadi apa? Celaka tidak kalau tidak bisa menggapai cita-citanya. Yang sekarang mak bayar ini, pak bayar ini, dikasih. Kalau saya dulu narik becak, becak dayung. Di sini ada teman saya tarik becak juga. Tapi barangkali nanti saya sebut orang yang nggak enak ataupun dia malu. Kalau saya tidak malu, bangga. Apa sebab ini saya ceritakan kepada anak-anak? Untuk jadi motivasi. Yang hanya mengadakan tangan diberi orang tua. Itu pun tidak jadi orang. Tidak bisa mencapai cita-cita. Rugi tidak? Semesteran, tidak ada saya main-main. Ikut di mana ada kerja bangunan. Makanya saya berbangga. Di sini ada anak angkat saya. Saya sampaikan ini di depan umum untuk memberi motivasi, bukan memalukan anakku yang selama ini dia malas-malas sekolah, bolos. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Setelah saya beri doktrin dan saya ceritakan tentang kehidupan saya,
Setelah itu dia aktif belajar kembali. Namun demikian, saya titip Bapak dan Ibu, anak saya tersebut, mohon perhatian khusus untuk beliau. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi anak-anakku, mulai hari ini, apa-apa yang saya sampaikan, tolong. Dari rumah, orang tua kita bangun pagi, mempersiapkan makan pagi untuk anaknya. Tapi setelah di sekolah, kita main-main. Kira-kira cocok nggak balasan kita terhadap orang tua? Antara komite, pihak sekolah dan orang tua, kalau nanti MOU-nya kurang lengkap, kita akan adakan MOU berikutnya. Manakala anak-anak saya di luar sekolah memberi malu, mencoreng nama baik sekolah, kalau saya nggak lagi surat peringatan SP, keluarkan dari sekolah. Biar mau jadi apa dia terserah. Kenapa? Keberhasilan Anda ada pada Anda, bukan ada kepada Bapak dan Ibu ini. Saya lihat akhir-akhir ini tidak ada lagi penghormatan dan penghargaan terhadap guru. Di masa-masa kami dulu nak, aduh mak, guru di sana kita mau melintas saja nggak berani. Cari jalan. Kalau bisa nggak usah berpapasan. Kalau sekarang udah lihat gurunya di situ duduk, jangankan menyapa, tertawa pula dia. Tertawa juga ada dua hal, ngejek atau sukaria. Kira-kira bisa nggak ini apa yang saya sampaikan hari ini diterapkan untuk hari-hari berikutnya? Ayo tepuk tangan lagi. Bapak dan Ibu, anak-anak saya yang saya banggakan, tolonglah. Ini saya berdiri di sini selaku orang tua. Kalau ada kata-kata tolong, itu udah upaya terakhir anakku. Seperti di rumah. Ponijan, ambilkan dulu itu. Ponijan nggak mau. Robin, ambilkan dulu nggak itu nak. Terakhir, apa kata orang tua? Tolong dulu Ponijan dan Robin. Ambilkan dulu. Sedih kalian nggak? Kalau ada kata-kata tolong. Tapi kalau kalian mengerti makna. Jadi saya di sini berdiri selaku orang tua kalian. Tolong nak, hargai jerih payah orang tua dan guru-guru kalian. Ya. Kalau kita membuat kecewa hati orang tua, termasuklah kita anak yang durhaka. Ajaran agama manapun sama. Anak durhaka tidak akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka celakalah dia. Jadi berhubung juga hari udah mulai sedikit panas walaupun sehat, kegiatan kita juga masih ada perayaan PGRI yang ke-77. Silakan. Nanti kita melaksanakan kegiatan tersebut, tapi tetap pada koridor selaku siswa. Sopan santun dan etika tetap dijaga. Silahkan nak ucapkan selamat pada guru-gurunya. Dia mau ngasih bingkisan, boleh. Namanya ulang tahun. Saya tadi mohon maaf atas segala penyampaian dan kekurangan saya. Kalau yang kurang berkenan, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ayo tepuk tangan lagi. Sekalian gerakkan lututnya. Biar nggak jenuh, biar nggak kebas. Gerakkan boleh. Karena upacara selesai tadi ya. Ya.